جل الكريم البنجري أنه ممكن يقضي حاجاتنا ويرزقنا الصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوي صرف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 31. Dan atas kamu bersyukur apabila yang memimpin itu orangnya baik. Maka apabila baik ia orang yang memimpin ini baik, dilihat dahulu riwayatnya, latar belakangnya, dilihat dulu sudut pandangnya kepada agama, jangan kepada duit. Kalau memilih pemimpin karena semata-mata duit, maka itu orang sugih sudah menjadi semua. Orang sugihnya sudah menjadi pejabat di Indonesia nih. Gak usah lagi orang jujur. Ingat, memilih itu sudut pandang kita ke duit, ke kebaikannya katanya. Dan kita memilih ini Pak Ibu bertanggung jawab. 5 tahun kebijakannya baik kada untuk agama. Ingat agama. Kalau untuk bangunan Fir'aun harus bangun agama. Apabila Bapak Ibu kita nih arahnya sudut pandang kita ke agama, pian dunia akhirat selamat. Jujuran tuh. Apabila sudut pandang kita masa depan agama kita, nah kita pikirkan nih masa depan agama kita, pian selamat dunia akhirat. Apabila kita memandangkan ada kepentingan untuk kita, habis dia, habis juga kita. Apabila habis masa jabatannya, habis juga kita. Apabila jahat ini memimpin, kita kena mengalir terus. Artinya pejabat ini walaupun pensiun tetap mengalir dosa apabila inya waktu memimpin terbaik bagi agama. Apabila kita memilih ini karena ada kebaikan untuk agama, pensiun inya tetap mengalir pahalanya. Tuh kayak Presiden Soeharto. Nah tahu masjid nama orangnya. Untuk mengalir terus pahala orang. Nantian jadi pegawai di masa Presiden Soeharto, ujar buahnya gaji itu dipotong. Itu untuk membangun masjid, mengalir untuk pahala pian tuh. Ulun banyak biasa keluarga Pak Ibu jadi PNS juga, jadi pegawai juga di masa era Presiden Soeharto. Sidin berkisah bahwa gaji kami setiap bulan di masa Presiden Soeharto dipotong untuk pembangunan masjid yang disebut Masjid Pancasila. Jujur. Nah, di dua di sini nih dipotong lah waktu zaman Pak Presiden Soeharto. Itu apa tuh dana apa tuh? Apa amal bakti lah. Tuh mengalir tuh pahala pian tuh. Berapa dipotongnya tuh berapa persen? Mengalir pahala pian. Lihatin angkatan di masa Pak Presiden Soeharto. Mungkin Sidin membangun 1000 masjid se-Indonesia tuh. Soeharto. Ada yang
sudah direnovasi, ada yang disambung, ada yang diperluas seperti Masjid Al-Islam itu kan masih itu, nah aslinya masih ada. Nah kalau ini masjid yang di Sekumpul lampu merah, nah itu direnovasi total, tapi minta izin pula. Bukan masjid pribadi itu ada, itu direnovasi besar-besaran di Lokan Sekumpul itu masjid Pancasila. Kan hilang, suaranya tetap ada. Ulun melihat di dalamnya itu ada dana bakti. Walaupun direnovasi total, tapi minta izin juga yang merenovasi total. Tidak dihilangkan. Itu bukan masjid pribadi, itu masjid di zaman era Soeharto. Walaupun direnovasi total, tetap ada hilang surat menyuratnya itu. Bagusnya Baitul Azim ya, kalau masih melompat kalau terus SPN tuh itu banyak. Hulu sungai dari benua 5 ya juga tuh mengalir pahala-pahalanya, tahu lah ya. Sidin waktu masa kepemimpinan membangun masjid. Ayo bersyukur ya, nang di zaman Pak Soeharto tuh bersyukur. Kalau zaman wah ini bang bro, ditahu. Kalau nggak ada ambil macam-macam, kita mau ambil yang baik-baiknya aja ya Allah, yang baik-baiknya aja. Nah kita angkat nih yang baik-baiknya, lalu jadi contoh agama. Nah dipikirkan, ini masjid pian nih, nah mewah masjid pian nih. Ini di era siapa nih? Di era bulan pian untuk anak cucu pian. Untungnya pian bisa masjid nah. Bersyukur pian di kampung pian ada masjid sebesar ini. Syukur. Siapa nih yang memikirkan jadi mewah ini masjid nih? Otak-otak siapa nih? Nih wakaf-wakaf siapa? Ayo Pak Imam, tiap Jumat mau makan wakaf anu mengalir jadi mana sih dia? Lewat mulut sih dia mau makan. Ayo, untuk marilah kita membaca Fatihah 4. Ada yang paham Pak Imam 4 kali baca Fatihah. Cocok dia udah mulai 4 kali kamu baca Fatihah. Fatihah 4 bang dia. Nah, ada tahu istilah. Ayo nang hadir. Apabila pian memandang agama baik kada agama kedepannya, agama kita ini baik kada dengan memilih pemimpin ini. Nah itu tuh baik kada. Apabila baik pilih, kalah dapat. Kita memilih kada harus menang, kita memilih yang baik. Apabila kalah, selesai tugas. Kalau kita memilih karena di duit, karena suguhan, karena ini, karena itu, lalu ini di dalam memimpin kebijakannya menyudutkan agama, selamanya Pak Ibu saja dia. Walaupun pensiun, Pak Presiden Soeharto mengalir pahalanya ke presiden. Ayo pernah diskotek di Banjarmasin tuh, mana orangnya mana? Meninggal ke sini. Napa nama ngalir? Bejogi. Ayo kan kecubung. Lihat nih agama baik, ulun ke situ aja. Nama bila agama baik kita pilih. Apabila agamanya kurang baik, tidak usah. Artinya kedepannya keagamaan kita tuh lah, keagamaan di wilayah kita baik kada dengan sini memimpin. Nah itu maksudnya. Apabila baik, bersyukur. Apabila kada baik pak, kenapa nih di sini? Kenapa? Maka apabila jahat, maka dosa
berusaha atasnya yang memimpin, dan atas kamu sabar. Karena kita kadang memilih yang jahat. Sekalinya yang jahat menjadi sabar. Belum jujur aja lah. Waktu presiden memilih pilihan lah, zaman Pak Jokowi lawan Prabowo. Ulun memilih Prabowo, kalah Prabowo. Ada apa-apa? Imbah itu pulang Pak Mahfud MD kan lawan Ganjar, Pak Prabowo lawan Gibran, Anies lawan Caimin. Ulun memilih Anies, kalah Anies. Ada apa? Ulun ke akhirat nyaman. Di Banjarbaru Pak, ketika ulun Martapura aman, pian aja lagi. Supaya yang hadir tahu sifat ulun kada mengarahkan kemana. Tapi jero ulun KTP ulun Martapura mun pian memilih keagamaan di wilayah kita baik kada, itu aja. Kita tahu ini banyak banget penistaan agama nih. Ada terowongan antara katedral sama Istiqlal. Berapa terowongan tuh? Terowongan silaturahim. Adakah terowongan tuh silaturahim? Yang silaturahim teman misalnya bukan terowongan. Timbul kena acara di Istiqlal nang bertentangan dengan agama Islam. Kasihan Pak Ibu tahu lah, nang bawa kap menangisan dan kubur. Itu aja tuh nang dipikirkan nih. Ada peci merah putih kan. Merah putih itu keluarga bendera, bukan peci itu kesalahan. Apabila sembahyang, apabila ada pakai peci merah putih jar ada sah sembahyangnya, tahambul kita pikir kita tetanggu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakahanak bermandir merusak dia tuh agama. Maka di Istiqlal tuh tubuhannya itu belakang ada pakai peci merah putih, ada sah sembahyangnya. Allah Ta'ala kadang memandang simbol, Allah memandang takwanya, jujur kada. Mulai itu memunculkan. Ada pula Islam Pancasila, apa pula? Inna dina indallahil Islam. Nah, kenapa pulang tuh ada bertambah tuh kalimat itu? Jangan dibentur-benturkan agama nih dalam ideologi negara. Ideologi negara, kita bernegara. Kalau masalah agama, kembalilah kepada kitab suci masing-masing. Nah itu tuh Pak Ibu yang bujur. Bujur tuh itu. Teruslah. Dan daripada Nabi SAW Rasulullah bersabda, itu garis bawah itu, siapa yang memelihara rakyat, siapa yang memeliharakan rakyat, memeliharakan rakyat dan tiada dipeliharakan dengan amanah, tapi amanah janji rakyat kada dipelihara. Ada janji rakyat tapi kada dipeliharanya. Dan nasihat di belakangnya, tahulah nasihat, kritik membangun, pemasukan pandangan. Nya ada kaitan tuh musyawarah, tuh ada tuh pandangan. Siapa yang memelihara akan rakyat,
memelihara nih, memikirkan bangunannya, itu masuk jalan misa, itu kan untuk kepentingan rakyat toh. Tapi maaf, kalau jalan tol bukan misi mobil, ada semua rakyat yang menikmati jalan tol itu. Ada semua. Nah, misalnya itu pakai gue. Nah, kita terus lagi lah. Tapi amanah, dia tidak memelihara amanah. Janji itu nang diamanai rakyat, ada dipeliharanya. Tapi ini dari rakyat untuk rakyat, demi kepentingan rakyat. Rakyat harus dibangun. Tapi amanah yang dipercayakan kepada pundaknya di ketika dia memimpin tidak dilaksanakannya. Contoh, misal ini kan polemik nih, misalnya haji tuh ada tuh di berita di TV itu, kota haji reguler itu tumpukan antrinya cukup panjang yang luar biasa. Yang sebenarnya giliran dia berangkat ternyata nggak berangkat, dipindah kepada haji peroda. Arab Saudi itu membatasi berapa jumlah jemaah haji Indonesia, dibatasi penuh karena kan semua negara berangkat haji juga, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Oman, Mesir. Nah, lalu dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi, Indonesia sekian jumlahnya. Nah, lalu para petugas haji mencari jumlah dan ada bisnis. Lalu haji reguler lambat, nah sudah beberapa puluh tahun daftar tunggu. Lalu dicarinya haji reguler dikuranginya, ditingkatkannya haji peroda yang sekitar 400 jutaan, 300 juta. Nah, itu zalim. Zalim. Aturannya yang diutamakan mengawas ini. Banyak orang matian, meninggal dunia. Dia sudah dapat panggilan dari Allah, tapi diperlambat. Dosa besar kalau Bapak Ibu, zalim. Jumlah tetap, tapi haji reguler dikurangi. Lalu haji peroda yang dianu, ini minta maaf, yang berangkat haji peroda itu lebihan lah. Biar berangkatnya itu nama tol itu masalah. 300 juta, 400 juta. Berarti orang berangkat haji dibedakan dengan kekayaan dan jumlah uang. Kada lagi memikirkan orang-orang yang daftar tunggunya antri kasihan. Coba dia pikirkan Bapak Ibu, ulun sudah ke kantor urusan haji. Ulun tanyakan kenapa maka antrinya panjang, kasihan orang satu. Yang kedua, jakanya jangan diterima lagi pendaftaran untuk haji reguler. Duit orang tuh berapa tahun terendap, mana bunganya? Semua petugas haji ada dengan tanggung jawabnya, korupsi masalah. Bergulir itu di DPR, kesian orang baik. Tunggu aja tuh, kesian orang. Bulan berapa duit orang terendap? Berapa tahun? 25 juta kali 40 orang ini berapa? Oh, 1 M lah. Kali sekali Kalimantan Selatan ini berapa? Kali Kalteng Kalimantan Tengah, kali Kalteng, kali Kalbar, kali Kaltara, kali se-Indonesia. Berapa triliun? Berapa bunganya? Bapak Ibu, semua orang yang mendaftar haji pikiran hendak berangkat kapal, kan ada bunganya berapa? Ada kunjungan, kan ada. Bunganya ada pemikiran bunga, ada pemikiran berapa? Ada titik lah penyematan dia melihat orang
karena Pak Ibu berangkat Tuhan sudah Pak Ibu kesana cuacanya tahu orang Indonesia nih nyaman, paling nikmat cuaca nih di Indonesia juga paling nikmat cuaca nih di Indonesia. Indonesia ini iklimnya tropis, untayan garis khatulistiwa, kada terlalu panas, kada terlalu dingin. Nah, Mekah nang Tuhan nang anong zaman garing, apalagi nang Tuhan, apalagi sudah garing, apalagi dasar penggaringan. Sekali jawabannya nampak minta maaf, meninggal di sana tuh yang mulia, memberi muat benar. Nangis Pak Ibu. Ada sedikit dana atau ya. Itu aja diberi sahabat. Namun orang agamanya kuat, mikirkan agama. Apabila agama dipikirkan, keseluruhan kena. Jujur, berpian nama mikirkan agama, keseluruhan dapat kebaikannya dari keseluruhan tadi. Asal agama. Guru Khalil, aku jadi guru Khalil, belajar di bupati harus perbaiki seluruh jalan-jalan yang menuju tempat ziarah. Baik. Pemasukan ekonomi masyarakat. Guru Khalil. Itu penting banget tuh. Nah, pian-pian siapapun yang pian pilih dari pemimpin, pian harus menilai baik kada agama kita ke depannya itu aja Pak. Orang kada mengarahkan siapa kada, baik kada ke depannya agama nih baik kada itu aja Pak. Bila pian kada memikirkan itu, pian kada sayang lawan perjuangan Rasulullah itu aja saja. Ulun dakwah aja ketumbang juntuh tuh Pak Ibu menyempatkan ketemu dengan orang Islam. Tumbang jutu 80% non muslim, 20% Islam bercampur keharingan, menyempatkan diri. Nah, bepandiran waktu makanan, bentuk yasinan di kampung pian. Berapakah jumlah anggotanya yasinan? Kalau sudah meningkat bagus, sudah Pak Ibu bentuk maulidan betah. Dengan pian yasinan, pian tak kumpulan lawan saudara-saudara pian. Ada lebih minum 4 yasinan lah. Mun pian berdagang aja, dunia aja harus ada inggih guru. Bentuk tema TPA di masjid ini sampai kayak itu. Jakanya guru diam di sini. Nah, kada selalu ulun panggil ulun memberikan pandangan supaya ulun kasana tuh ada aja dapat amal jariah dengan pemikiran. Guru Hatim waktu sidin jadi pemimpin memikirkan membagi uruan nang menguasai keilmuan yang cukup, diarahkan sidin Pak Ibu ke daerah Paramasan itu Kabupaten Banjar di situ. Guru Hatim termasuk ulun diarahkan ke sana tuh dulu ke Paramasan. Ulun cukup aja sudah sini seminggu kekawanan pulang begini. Kenapa? Jam 10 mati sudah lampau. Baik di Martapura sama di Banjarbaru kada mematian lampu. Kekawanan ulun ke sana silakan. Ya bano itu baik. Alhamdulillah ada kawan ulun yang diam di sana di Paramasan itu. Berkat Guru Hatim waktu sini jadi wakil bupati. Nah, agamanya ada yang dipikirkan di sini.
banyak. Nah, masuk Islam dengan akhlak beliau. Ayo, banyak di masjid Kecubung, lain bukan Kecubung, ada masjid Kecubung. Habib Umar Hafiz yuk, beliau datang banyak orang datang. Si Bintu Ba'alawi juga, orang sibuk dakwah, seorang sibuk mahina nasab orang. Nah, lain. Kan lain sibuk menghina nasab orang, itu dapur orang, nasab itu dapur orang. Orang sibuk dakwah. Habib Umar itu Ba'alawi juga, kalau ada punya mata rantai keilmuan yang silsilah dari para habaib, Ba'alawi, ulama besar. Kita sibuk menghina nasab orang, kita siapa? Kebaikan untuk agama kita apa? Kan ini ada diri kita nih, nang hadir. Selama kita hidup nih, adakah umur kita, waktu kita, pikiran kita, kebaikan untuk agama ini ada enggak? Nah, yuk, BBWN, ulut BBWN mampir. Apabila ada, cari kesempatan mumpung. Apakah Pak Ibu di kampung kah membentuk yasinan kah? Napakah? Akulah kaina memikirkan gininya, kita pasang pang lampu sini satu karena gelap nih jalan menuju masjid ini nah lampu satu bulan lampu lah karena aku menyumbang tiap bulan bayarnya juga ada. Bapak Ibu, ada yang dipikirkan untuk agama ini ada. Ada orang mengeluh, Pak Ibu lagi nih mengeluh, guru di kampung kami nih guru batu tunjulan jadi imam. Batu tunjulan itu tahu lah apa? Batu tunjulan itu ikam jangan jadi imam, apa kan bisa kan ini. Nah itu kamat deh orang udah denang jadi imamnya, nang pina sanggup bela lembat tabla Allah keluaran baru di rumah takutan. Kenapa? Maka agama kada berebut, sudah lain pada agama berebut. Minta pendapat kawan ulun, apa jawaban ulun? Siapakan kaum? Kada di rumahnya guru dinaik, siwa akan. Yang di kampung ini berapa kakak keluarga, kepala keluarga jadi bujuran Pak Eko siwaan untuk kaum rumah. Nah digaji inya, diperhatikan inya, nah memperhatikan kaum tadi Pak Eko amal jariah untuk tiang. Ternyata di situ kampung tuh ada rumahnya kosong. Nah disiwakan itu untuk kaum pas mendekati musala. Sakanya kaum tuh diam di situ. Ujar kaum menerima ulun, terima kasih guru gara-gara pian ulun ada gawian. Kebetulan ulun bisa jadi imam, bisa mengaji, bisa segalanya. Tapi malam pertama inya sulanganan. Kedua anu gue rumah kosong ini berhantu, makan hantunya tuh. Tentang hantu. Berhantu di rumahnya aja. Ada papa baca burda. Inya hantu dijer ulun kada pernah ulun mendengar memakan manusia. Nah, apabila kita takutan hantu itu bawa nih, mau kita wani ngomong dulu. Nah, di mana tuh guru di daerah Taman Trikora ada situ, nang belakang Bumi Cahaya Bintang. Itu bantu di rumahnya biar takkan aja nyampe hai bacakan Buddha di guru ulun pindah ke pian guru lagi. Nah Bapak Ibu
kebaikan untuk agama. Pemikiran-pemikiran ini memikirkan masjidnya jadi mewah ini. Nah, ini siapa otak-otaknya nih? Otak-otaknya siapa? Pemikiran siapa? Ini karpetnya nih siapa memikirkan di kandel kayak ini nah. Yuk. Pian sama karena tagabung dengan Rasulullah. Karena Rasulullah waktu datang ke Madinah memikirkan masjid. Iya, Masjid Kuba itu yang pertama. Selesai Masjid Kuba pembangunannya, Rasulullah memikirkan lagi Masjid Nabawi. Nah, kayak itu Pak Presiden Soeharto. Bagusnya lah. Amal jariah pian Pak Ibu terus menerus. Ayo nang hadir. Ada kada di otak pian untuk agama ini supaya baik, agama ini baik. Nah itu tuh. Nah jar Nabi, apabila kada memelihara amanah, memang untuk rakyat, pemimpin itu memang untuk rakyat. Tapi amanah yang diembankan kepada dia tidak dilaksanakannya. Dan nasihat daripada belakangnya kada menerima nasihat, kritikan, bermodal telinga tuli. Kenapa? Orang itu, pemimpin itu niscaya memicit tupai buai, mempersempit atasnya rahmat Allah Ta'ala yang luas. Nah, maksudnya apa tuh? Allah tarik pandangan kasih sayang Allah dalam pemimpin itu. Tutuisi hati memicit itu dipersempit Allah atasnya pemimpin yang kada amanah tadi, rahmat Allah kada lagi diarahkan, dipersempit Allah rahmatnya Allah. Berarti yang ada apa? Murkanya Allah. Berat Pak Ibu. Sama aja orang jadi imam misalnya, ayatnya panjang kayak bebean, sejus beri muar benar di guru dini. Nah seorang juga kepanjangan baca ayat, lalu orang muar, mana orang hendak bakantut, mana orang hendak bakami. Mungkinnya sejus suranganan sembahyang. Ayo, mentang-mentang hafal Quran, seorang memimpin orang banyak ini macam-macam kadang perlu orang. Ada anak bakantut lah murid, ada anak bakamih lah, ada anak menangis lah, ada yang betis sakit lah, diinjak kawan lah pulang. Ada yang kepala pusing, ada yang darah tinggi, macam-macam. Ada keperluan hendak imbas sembahyang, ada keperluan. Ayo. Ulun paling-paling mun inya panjang juga ayat paling-paling setengah lamban. Nah ini Pak Ibu, sakanya sejus. Ayo. Sakali salah di DN lagi makmumnya. Imamnya suranganan. Jangan salahkan orang. Ada yang ketujuhnya. Kalau pin hendak sejus di tempat buburan santri nang hafal Quran, memang gawiannya sudah panjang-panjang ayat. Sama aja Pak Ibu, kita acara-acara tuh nah bahkan ulun jenah mun acara lah, acara Islami atau Maulid ini bulan Maulid, sambutan pasti paling kali dua itu ujuran tuh nang dua tadi pulang 15 menit sambutan pertama. Nah ya lah maulitannya sudah asik ya hanan jam dilihat oi. Itu tuh bukan maulidan tuh jam dilihat ya hanan
Sambung pulang. Ulidal huda, guru sudah datang sidik tuh. Nah bapak kami pecah hari-hari tau gak? Nih alih benar nih. Kalau guru sudah datang keluarga singkat, sidin kurang guring, sidin kurang istirahat. Guru ini curhat ke malam ini, terserah. Tiap malam orang guring dari tinggi keluarga itu ya. Ya guru nang ginjal macam-macam tuh dari tinggi 200/100 kalau ya. Tuh kawan kering semuanya tuh. Apa maulidannya? Guru sudah datang tuh senang ya sudah. Nah datang udah baru wahina qurba ya sudah singkat aja maulid guru maulid itu kada boleh guru mau kada membaca wahina baraza di mana ada dalilnya ada boleh silahkan membaca wahina baraza jadi ulun tapi dipercepat. Aku ini bukan maulidan ya apa kita rajin maulidan singkat-singkatnya Allah. Bapak Ibu tonton maulidan berhenti apa istirahat sejenak tuh berapa menit. Ayo nah adik-adik istirahat sejenak cukup paina minum nawade satu selesai dah kita teruskan acara kita. Silahkan yang lain sambil minum atau apa silahkan kita tetap berlanjut acara. Nah pokoknya nama ayat wadduhi wallaili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qali wadduha wadduhi itu aja Nabi ulang-ulang itu MTQ baca hari-hari Pak Guru. MTQ itu kiraat itu kayak ada juga pengalaman tahu ya itu sambutan pertama kepada panitia pelaksana dipersilahkan sakanya laporan keuangan aja itu pemimpin juga toh ini kira menyindir panitia di sini minta maaf lah ulun lah ya asam jenar aja nah. Sambutan kedua nah Bapak Wali Kota misalnya siapa guru ada dan menjawab atau yang mewakili. Sambutan ketiga nah ada pula ayo itu tahulah Bapak Ibu mata orang seger masih itu penceramah ini ceramah nah oh iya udah mata orang makanya penceramah mau kada lucu tengah malam tuh pin ditinggalkan orang guringan. Maaf nang hadir kalau untuk urusan orang banyak kita pikirkan orang banyak nih supaya jangan gelisah itu Pak Ibu kita teruskan lagi nah kata Malik bin Dinar nah waliullah nih Malik bin Dinar tadi Rasulullah. Kata Malik bin Dinar, aku dapati setengah sebahagian yang dituruni daripada langit firman Allah Ta'ala. Nah, nang turun dari langit, ya Quran. Kenapa? Firman Allah Ta'ala, aku raja bagi segala raja hati. Nah, ujar firman Allah Ta'ala nih hadis qudsi nih. Aku ujar Allah Ta'ala raja dari segala raja, Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Nah,
Itu maksudnya tuh. Aku jar Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, raja bagi segala raja-raja hati, segala raja yang di tanganku, yang di semuanya dalam kekuasaanku. Di tanganku itu maksudnya kekuasaanku lah, lain Tuhan ke tangan. Semua raja-raja, para pemimpin-pemimpin siapapun itu di bawah kekuasaanku, ujar Allah Ta'ala, karena aku raja dari segala raja. Papian segala raja-raja, hati segala raja di tanganku. Taulah hati pemimpin itu kan punya perasaan. Aku jar Allah Ta'ala yang mengatur saya, hai sebuah raja-raja, karena aku adalah segala raja dari seluruh raja. Hati raja, hati pemimpin, itu maksudnya dalam kekuasaanku. Maka barang siapa taat akan daku, pemimpin yang taat lawan aku jar Allah Ta'ala, jadi akan mereka itu atasnya rahmat. Aku berikan rahmat lawan pemimpin itu. Dan barang siapa maksiat akan daku, ujar Allah Ta'ala, apabila menentang yang berhubungan dengan hukum agamaku, jadikan mereka itu atas siksaku. Siap kusiksa ikam pemimpinnya. Ini tulisannya ada. Nah, kita mau cerita sedikit nih. Mungkin sudah menceritakan nanti ya. Ammar bin As, ulun ke masjid Ammar bin As di Mesir. Cerita itu waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Bapak menceritakan ini, waktunya sudah sampai nih, Isa. Ayo. Ammar bin As itu adalah gubernur Mesir waktu itu. Khalifah kedua Umar bin Khattab, anggaplah rajanya lah. Pemimpin tertingginya Umar bin Khattab. Lalu orang Yahudi di Mesir itu ada punya rumah. Ammar bin As hendak membangun masjid. Gusur, ujar Ammar bin As. Ini berkuasa, sekehendaknya. Orang berkuasa setelah itu sifatnya. Nah, hati ada Bapak Ibu, hati ada. Hati. Kita pandang nih rakyat nih, ini rakyatku lah. Ini rakyatku lah. Kalau aku zalim ini, aku kena siksaan Allah Ta'ala. Itu pemimpin yang luar biasa. Karena digusur, orang Yahudi lapor berangkat dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan menuju Madinah mencari keadilan. Umar bin Khattab biasa tidur Bapak Ibu di bawah pohon kurma mendekati waktu zuhur. Itu dalam kitab ceritanya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak tahu Umar bin Khattab? Tahu. Pandai sih ini orangnya. Guling jirin. Ada Bapak pengawal. Di mana tempatnya? Umar bin Khattab di mana? Saya orangnya. Kacau. Oh, pinnya Pak Umar bin Khattab. Ya. Saya Yahudi dari Madinah. Ya. Maksudnya dari Mesir. Ya. Ada apa? Rumah saya digusur gubernur Bapak namanya Ammar bin As. Kenapa? Dia membangun masjid. Saya nggak mau ganti rugi katanya. Diganti tetap rugi. Ya bagus. Kalau di Mekah ganti untung. Terulang. Saya menuntut keadilan karena di atas gubernur ada lagi yang paling tinggi khalifah. Oh gitu ya? Ambil tulang. Kenapa? Gak usah banyak tanya. Ambil pedang. Dihunus pedang. Digaris dengan garis yang lurus. Dibungkus. Anda lu ada kertas. Ada kertas. Serahkan kepada Ammar bin As. Kenapa Pak? Serahkan kepada Ammar bin As. Nah, bahasa isyaratnya itu
hanya dapat tulang. Berangkat menemui Gubernur Amr bin As. Selamat siang Pak Gubernur. Selamat siang. Saya pemilik rumah yang digusur. Iya. Kenapa kamu? Saya menemui Khalifah. Hah? Kenapa kamu menemui Khalifah? Saya menuntut keadilan. Apa kata Khalifah? Tulang. Dibuka. Gemetar Amr bin As melihat garis lurus di atas tulang. Gemetar. Gubernur gemetar melihat tulang. Ayo bacakannya nangka ini nah. Di Indonesia. Amin. Siapa yang jadi ntar berbiang di atas arah. Lalu gemetar. Tender sudah menang semua. Lalu kenapa kamu gemetar wahai Gubernur? Kamu tahu nggak aku dapat teguran keras dari Umar bin Khattab Khalifah. Hai Amr bin As, berlaku adillah kamu seperti garis yang lurus di atas tulang. Apabila kamu tidak berlaku adil, pedangku yang akan meluruskan kamu. Apa ada? Batal, nggak usah bangun masjid. Kata Yahudi tadi, saya menang. Pada saya rakyat kecil, iya menang. Kamu langsung lapor ke atas. Urusannya sama saya. Nih saya nih ditegur keras. Berarti saya menang. Saya rakyat desa menang. Apa Amr bin As? Aku dapat teguran keras. Islam itu adil ya Pak? Adil. Saya menang. Iya. Kalau kayak begitu caranya Islam, saya wakafkan aja, saya serahkan aja rumah saya itu, tetap teruskan membangun masjid. Wahai Pak Gubernur Amr bin As, kalau begini hebatnya Islam, tidak memandang siapapun dia, apakah rakyat biasa, apakah orang nomor satu di daerahnya, dapat teguran dari Umar bin Khattab. Sekarang saya langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena merasa Islam itu adil. Bagus kan? Ada lawa inilah. Ada. Belum. Luar biasa. Umar bin Khattab berat. Rata semua. Apabila adil, pemerataan akan dirasakan. Mereka ada adil, nih siksaan Allah bagi pemimpin. Bacakan inilah di tempat pemimpin. Bacakan. Panggil orang biar. Ya Allah. Terus lagi dikit lagi lah. Maka jangan membimbang akan kamu, akan lidah kamu. Jangan membimbangkan akan kamu, akan lidah kamu. Jangan main-main. Maksudnya jangan main-main pemimpin naik pian, karena pian mulut pian didangari orang, karena pian pemimpin memecat kawa, kadang memecat kawa. Sana ini ngomong nih firman Allah nih lewat hadis qudsi. Jangan memaki-maki raja, tapi jangan menyumpahi pemimpin. Jangan. Kasihan si Din disumpahi. Akan dibully juga Islam ini jahat, mulutnya jahat. Jangan. Tuh, jangan memaki-maki pemimpin. Jangan. Ya Allah sudah mengancam cukup baik. Ada beritikaf pulang kita pemimpin. Jangan. Dibully, Pak RT disayangi, Pak RW disayangi, nah itu Pak Lurah kita sayangi, Pak Camat, Pak Bupati, Bapak Gubernur kita sayangi, Pak Presiden, siapapun yang jadi kita tetap hormat. Tapi kalau dia nggak amanah, kena Allah yang mengancam. Nah, apalagi dan tetapi
taubat kamu kepada Allah. Ujar apa namanya? Jangan memaki-maki pemimpin, tapi kita ke Allah Ta'ala aja. Betul-betul ya kita istighfar. Kita kalau bisa memaki pemimpin, biarkan aja. Mungkin cocok, biarkan aja sudah. Dia takkan aja, karena dia akan mempertanggungjawabkan juga. Kita betul-betul Allah bahwa dilembut akan hati mereka atas kamu. Mudahan punya pemimpin yang lembut. Nah, didoakan pemimpin itu baik-baik, lembut inya. Dan siogianya bagi raja-raja pemimpin mengingatkan dirinya dan mengira-ngirakan ayat Quran, dibacai pemimpin ayat Quran tuh tentang kepemimpinan, yaitu firman Allah Ta'ala minggu kaina pulang. Sadar ya sudah. Nah, minggu kaina pulang. Napa? Firman Allah Ta'ala menasihati Nabi Daud. Nabi Daud pemimpin juga. Nah, insya Allah minggu depan kita sambung. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib ya hadir la yaghib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna